Pemirsa, satu keluarga dianiaya oleh 6 pria di Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Salah satu pelaku merupakan teman dekat korban yang diduga penganiayaan karena masalah utang. Itu dia kelihatan. Inilah rekaman CCTV penganiayaan dalam sebuah rumah di Jalan Mawar Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat 10 September kemarin. 6 pria yang membawa berbagai senjata menyerang seluruh penghuni rumah. Salah satu pelaku berinisial AJ merupakan teman akrab anak tertua dalam keluarga korban yang berhutang ratusan juta karena bisnis tanah. AJ datang ke rumah korban mengaku untuk melunasi, namun malah membawa segerombol orang yang diduga akan menghabisi nyawa korban. Korban ada yang kena semprotan cabai, sengatan listrik, hingga terluka sayatan golok. Seluruh pelaku tertangkap setelah terkepung warga karena korban meneriakan maling saat berusaha kabur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana kronologi kejadian penganiayaan di Bekasi tersebut? Bergabung bersama kami dengan salah satu korban, ada Dodi Sutriyadi. Selamat sore, Pak Dodi. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Dodi, bisa Anda ceritakan sebenarnya ada masalah apa keluarga Anda dengan para pelaku dan bisa Anda ceritakan kronologisnya? Baik, si pelaku ini, otak pelaku itu sebenarnya adalah sahabat baik anak saya, Pak. Jadi sudah berhubungan mungkin di atas lebih dari 10 tahun. Dan dia satu universitas, kemudian pernah satu kos bareng juga beberapa tahun. Kemudian setelah dia lulus dan dia bekerja sebagai lawyer ya, Pak ya. Sering juga dipakai sama anak saya untuk membuat surat-surat perjanjian. Gitu. Jadi ada urusan apa keduanya? Apa benar ada bisnis tanah? Ya, jadi selain di samping itu, anak ini punya bisnis sampingan. Yaitu dia punya bos yang suka jual beli tanah. Gitu. Nah, kemudian anak saya menaruh investasi di sana. Ternyata uang investasi itu tidak dipakai untuk investasi tanah, tapi dipergunakan pribadi untuk foya-foya. Sehingga pada saat jatuh tempo, dia tidak bisa bayar, Pak. Oke, berarti yang punya utang adalah para pelaku, begitu? Betul. Baik, kemudian informasinya bahwa sebenarnya para pelaku ini awalnya menyatakan bahwa akan melunasi utang ketika datang pada peristiwa tersebut. Iya. Kemudian ternyata... Jadi awalnya gini, mereka yang si pelaku ini meminta teman-temannya datang ke rumah saya, ngomongnya dia adalah mau menagih hutang. Jadi dia memutarbalikkan fakta kenyataannya ya. Kemudian pada kenyataannya kan sebenarnya adalah yang berhutang tuh dia, bukan anak saya. Gitu. Oke, pada saat kejadian ketika para pelaku ini kami lihat juga terekam CCTV, apakah tidak ada kecurigaan sama sekali pihak keluarga sehingga sampai terjadi penganiayaan? Bisa Anda ceritakan, Pak? Ya, karena si pelaku itu teman baik anak saya. Waktu dia pertama kali dia datang sendiri ke rumah saya, Pak. Kira-kira mungkin sekitar jam 11-an gitu ya. Dia datang sendiri. Tapi sebenarnya dia itu sudah datang dengan teman-teman yang 5 orang tadi dan menongkrong di satu tempat di dekat lokasi rumah saya. Jadi si pelaku utama ini datang ke tempat saya, kemudian dia mengatakan bahwa dia akan mau membayar uang secara cash, maka untuk supaya terjadi transaksi dengan benar, maka harus ada saksi-saksi. Makanya si pelaku itu meminta anak saya membawa 2 orang saksi. Maka anak saya bawa adiknya dan istrinya. Terus dia membawa teman-temannya 5 orang itu. Setelah pikir anak saya, ya ini mungkin prosedur hukum yang benar, karena kan
dia adalah seorang lawyer ya, jadi anak saya mungkin percaya aja, ya udah kalau memang kayak gitu ya udah kita jalan aja, yang penting uang bisa bayar. Akhirnya dia mengkontak teman-temannya untuk datang ke tempat saya, sehingga pada saat teman-temannya datang ya anak saya nggak ada kecurigaan apa-apa karena tujuannya katanya mereka itu saksi gitu Pak. Oke, tapi pada saat kejadian tidak ada uang yang dijanjikan yang dibawa oleh pelaku? Tidak ada sama sekali. Oke, tadi jumlah investasi itu utang tersebut berapa Pak? Secara utang modal 975 juta. Mohon maaf, berapa Pak? 975 juta. 975 juta. Secara dengan kalau ditambah dengan keuntungan itu sekitar 1,4 M ya. Oke, kemudian pada saat kejadian Pak Dodi, apakah benar para pelaku ini membawa senjata tajam, kemudian juga ada semprotan berisi cairan cabai begitu? Ya, jadi kalau kita lihat dari CCTV pada saat mobil pelaku datang itu ada satu orang yang sudah membawa golok di perutnya, dimasukkan ke dalam baju perutnya. Terus pada saat kejadian di ruang tamu, anak saya disemprot dengan cairan cabai. Kemudian ada juga alat kejut listrik ya. Baik. Dan dari tas yang dia tinggalkan pada saat dia pulang, kita cek itu ada beberapa barang seperti tambang 2, kemudian borgol ada 4, kemudian ada pisau 1, senapan rakitan 1, shotgun 1. Dia itu ketemu di mobil ya, kalau shotgun sama itu. Anggota keluarga Anda yang jadi korban berapa orang? Kemudian kondisi mereka seperti apa sekarang, Pak? Kalau korban yang paling parah itu adalah anak saya, karena pada saat itu ditusuk di bagian perut, akan tapi anak saya bisa menghindar, akhirnya mengenai tangan. Tangannya terluka, dapat 12 jahitan. Cuman kemudian istri saya, karena waktu anak saya yang kedua itu dikenain air mata, cairan cabai itu, anak saya lari ke kamar saya. Kemudian diuber sama pelaku dan saya sebenarnya membuka pintu karena saya dengar ramai-ramai kan. Iya. Sehingga berempat kami bergelut di ruangan kami itu, di kamar saya. Salah satu pelaku yang membawa golok itu nyamperin kamar saya. Oke. Tapi alhamdulillah berkat lindungan dari Allah, orang itu tidak menusuk saya dan keluarga saya, tapi dia kembali ke ruang tamu, di mana di sana anak saya Tommy sedang dibekap sama si pelaku utama, dan dia akhirnya temannya itu menusuk perutnya, akan tapi ditangkis oleh anak saya sehingga mengenai tangannya. Oke. Benar pada saat kejadian warga sekitar sempat membantu ketika mendengar keributan, Pak? Belum enggak. Jadi setelah itu saya melerai mereka dan menyuruh pulang, Pak. Cuma pada saat itu kalau saya pikir kalau saya teriak pada saat itu saya bisa mati konyol keluarga saya, maka saya diamkan dulu, mereka keluar. Begitu mobil keluar dari garasi, pintu saya tutup, baru saya teriak maling. Baik. Setelah itu warga pada keluar, Pak. Baik, singkat saja terakhir Pak Dodi, kasus ini di kepolisian bagaimana kelanjutannya? Sekarang sudah kemarin proses rekonstruksi sudah selesai, proses BAP juga hampir selesai, Pak. Baik, berarti sudah masuk ke jalur hukum. Terima kasih Pak Dodi Sutriyadi untuk informasinya bersama kami. Selamat sore Pak Dodi. Baik.